main-main di sini. Selamat datang kembali di Main-Main bareng Iwake di Main TV, bukan main. Ya, kita cerita tentang Abu Yazid Al-Bustami yang suka berjalan sendiri di malam hari. Suatu ketika beliau melihat seekor anjing berjalan ke arahnya, dan anjing itu berjalan tanpa menghiraukan sang syekh. Namun ketika anjing itu udah mendekat, Abu Yazid Al-Bustami mengangkat gamisnya. Beliau khawatir baju gamisnya tersentuh oleh anjing yang najis itu. Iya, kadang-kadang kita kalau ketemu anjing kita langsung ketakutan ya. Aduh, ini gue bakal kotor nih, gue bakal najis nih. Nah, jadi spontan anjing itu berhenti dan memandang kepada Abu Yazid Al-Bustami. Entah gimana, seakan-akan Abu Yazid Al-Bustami seperti mampu mendengar anjing itu berkata padanya, "Hei Tuan, tubuhku ini kering dan tidak akan menyebabkan najis padamu. Kalaupun engkau merasa terkena najis, sebenarnya engkau tinggal membasuh 7 kali dengan air dan tanah. Maka najis di tubuhmu itu akan hilang." Abu Yazid Al-Bustami kaget ngeliat anjing yang seakan-akan bisa berbicara padanya. Tapi nggak sampai di situ dan sang anjing pun melanjutkan. "Namun jika engkau mengangkat gamismu karena menganggap dirimu yang berbadan manusia lebih mulia dan menganggap diriku yang berbadan anjing ini najis dan hina, maka sesungguhnya najis yang menempel di hatimu itu tidak akan bisa dibersihkan walau kau basuh dengan 7 samudra sekalipun." Nah, di sini Abu Yazid Al-Bustami tersentak dan minta maaf kepada anjing tersebut. Lalu sebagai permohonan maafnya, dia mengajak anjing itu untuk bersahabat dan berjalan-jalan bersama. Akan tetapi sang anjing menolaknya seraya berkata, "Abu Yazid, engkau tidak pantas berjalan denganku. Mereka-mereka yang memuliakanmu akan mencemoohmu dan melempari aku dengan batu. Aku nggak ngerti kenapa mereka menganggapku begitu hina. Padahal aku ini makhluknya yang benar-benar pasrah dan berserah diri di hadapan sang pencipta dengan wujud yang aku pakai selama ini. Kau lihatlah, aku tidak menyimpan dan membawa sebuah tulang pun. Sedangkan engkau masih menyimpan bahkan menimbun sekarung gandum untuk makan esok hari." Lalu anjing itu pun berjalan meninggalkan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid masih terdiam merenung dalam hati, "Ya Allah, untuk berjalan dengan seekor anjing ciptaanmu aja aku belum pantas. Bagaimana aku merasa pantas berjalan denganmu? Ampuni aku ya Allah, dan sucikan hatiku dari najis hatiku." Sejak itu Abu Yazid Al-Bustami memuliakan dan mengasihi semua makhluk Tuhan tanpa syarat. Jadi gini sob, buat gue kisah Abu Yazid dan anjing ini adalah pelajaran kecil tapi penting buat pegangan hidup. Ya, yang pertama soal pentingnya sikap menghargai keberadaan makhluk-makhluk sesama ciptaan Tuhan, termasuk hewan. Abu Yazid seorang filsuf dan ahli ibadah, tapi kena sindir seekor anjing yang hatinya teriris, sampai ngerasa nggak pantas berjalan bareng anjing. Bahkan Abu Yazid bilang pandangan hinanya terhadap anjing adalah satu bentuk najis di hatinya. Padahal anjing sering kita anggap sebagai binatang hina. Nah ini, di negeri kita ini, pernah ada seorang perempuan bernama Hesti Sutrisno yang merawat anjing-anjing di rumahnya sendiri dengan cinta kasih. Akhirnya malah bakal digerebek sama ormas. Lalu pasti pernah denger kan itu beritanya. Suka sotoy emang di sini nih. Nggak pernah mau belajar, ngamuknya duluan dikedepanin. So jago, tapi kalau disamperin kicep. Nah, bahkan ada satu pemuka agama, dianggap pemuka agama. Kalau buat gue dia bukan pemuka agama karena dia nggak punya muka. Yang menyarankan bahkan untuk kepada jamaahnya untuk membunuh setiap anjing yang ditemui di jalan. Kalau lo ingat sama Yahya Waloni, bukan pemuka agama buat gue. Oke? Dan katanya di Indonesia ini warganya mayoritas religius dan taat beragama. Sementara agama sendiri itu sebenarnya ngajarin kebaikan dan nilai-nilai mulia. Tapi sewaktu ada seorang kayak Hesti Sutrisno yang berbuat mulia mengurus hewan-hewan liar, kok ya ada gerombolan yang malah pada ketakutan. Padahal kan tuh cewek ngurusnya di rumah sendiri, ya. Beli rumahnya juga nggak pakai duit loh coy. Pakai uang sendiri. Biaya ngerawat anjing-anjingnya itu juga pakai uang sendiri, dari kantong sendiri. Lah kok kenapa orang lain pada sewot?
Gerombolan kayak begitu kayaknya perlu bolak-balik baca kisah Abu Yazid dan anjing ini yang gue ceritain sebelumnya. Biar perspektifnya lebih kaya dan gak ngeliat kenyataan secara hitam putih terus-terusan. Bray, yang ada di badan kita cuma cangkang, Bray. Ya, mungkin ada satu energi kehidupan, cangkangnya anjing, ada yang cangkangnya tanaman, ada yang cangkangnya kucing, macam-macam. Tapi semua itu adalah ciptaan Big Boss, Gusti Allah, yang akhirnya kita perlu berbagi vibrasi di situ untuk bisa menciptakan harmonisasi hidup bersama. Manusia emang diciptakan buat jadi pemimpin di muka bumi, ya. Tapi ini ada yang salah dengan penerimaan kata-kata pemimpin. Pemimpin ngerasa harus di depan, pemimpin ngerasa harus bisa ngagetok. Enggak, men. Kayak kapten kesebelasan sepak bola. Yang namanya kapten nggak selalu di depan. Kadang-kadang dia assist bola dari belakang buat teman-temannya itu ngegolin. Yang namanya pemimpin nggak harus nongol di depan. Bisa di belakang, bisa berjalan berdampingan. Jadi, pemimpin yang baik itu bukan yang seenak jidatnya ngelihat makhluk lain dengan pandangan hina sampai-sampai digerebek dan diusir. Pemimpin itu bukan bos, bukan di atas. Jadi apa yang lo pikir itu ngerasa paling benar. Pemimpin itu adalah bagaikan kaca suryakanta yang akhirnya mengumpulkan berbagai elemen yang masuk ke situ menjadi satu titik, satu goal, satu tujuan. Pemimpin bukan cuma dapat kekuasaan, tapi juga tanggung jawab. Sebagai pemimpin, Lau juga emang punya kuasa buat mengatur, tapi di sisi lain juga ada tuntutan tanggung jawab buat mengurus semua yang dipimpin dengan baik dan memberi manfaat yang dirasain oleh semua makhluk. Abu Yazid yang filsuf dan ahli ibadah aja mau ambil pelajaran dari anjing. Masa kita orang biasa aja nih ngerasa lebih pinter dari Abu Yazid? Nah, pelajaran kedua yang gue dapat dari kisah Abu Yazid dan anjing adalah sikap menghargai kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakang dan berbagai perbedaan. Kerjaan dan pergaulan yang selama ini gue jalanin ini ngebawa gue ke banyak tempat, ketemu sama bejibun jenisnya manusia. Gue nggak pernah tahu kapan gue bakal ketemu orang baru yang kelihatannya biasa aja tapi ternyata bakal nolong atau ngasih pelajaran berharga buat gue. Itu dia kenapa di hip hop gue nggak pernah mau ngedis orang. Alasan gue cuma satu, gue nggak pernah tahu kapan orang yang gue dis itu bakal jadi temen gue. Gue nggak pernah tahu, makanya gue nggak berani ngedis orang. Karena itu gue selalu bersikap respect kepada semua orang. Nggak usah sok penting, nggak usah belaga paling yahut atau keberatan ngebawa gengsi. Mungkin Lau juga punya harta warisan yang bikin lu kaya 7 turunan, atau lu punya skill tinggi sampai-sampai nyundul-nyundul awan. Tapi Lau kan nggak mungkin hidup sendirian. Setiap hari pasti ada aja hal-hal yang bikin kita butuh orang lain. Nggak usah begitu, makan siang nyampe ke tempat lo, makan sahur lah ya, lagi puasa sekarang, makan sahur atau buka puasa. Seporsi yang datang ke diri lo, ada ikan, ada tempe, nasi, semua di situ. Lo pikir ini ikan simsalabim nyampe di meja lo, mulai dari di laut, emaknya tuh ikan ngasih makan ke tuh ikan ngasih makan sampai ke nelayan, dari nelayan nyampe ke lo. Itu butuh berbagai pertolongan makhluk untuk nyampe ke meja lo. Lo nggak hidup sendirian. Belum lagi tempe, belum lagi nasi, belum lagi piring tuh. Keramiknya dibuat banyak orang yang akhirnya terlibat dalam kehidupan kita. Nggak usah belagu, nggak usah ngerasa sendiri. Ingat, Abu Yazid aja bisa kena sindir seekor anjing. Ya, kita-kita ini apa? Oke, Iwake di Main Main TV, bukan main. One love.